Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denis Setiawan, mahasiswa Amik Tridharma Palu angkatan 2024. NIM 2024206 Prodi Manajemen Informasi. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang konsep teknologi informasi yang mana sebelumnya dibawakan oleh lulusan kami Ibu Mary Revita Eskom MM yang akan dilanjutkan oleh Pak Aco SDL Eskom MM, yang mana kami telah mendapat beberapa materi dari dosen sebelumnya, yaitu tentang perangkat keras komputer, pengembangan perangkat lunak, arsitektur sistem komputer, dan pengantar pengolah data. Materi pertama itu tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua komponen fisik yang membentuk sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Jenis-jenis perangkat komputer terdiri atas satu komponen utama. Komponen utama terdiri atas tiga. Pertama, motherboard, yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras lainnya termasuk CPU dan RAM. Yang kedua, Central Processing Unit atau CPU, merupakan otak komputer yang menjalankan instruksi dan memproses data. Yang ketiga, Random Access Memory atau RAM, yaitu memori sementara yang menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Dua, media penyimpanan terdiri atas hard disk drive atau HDD, perangkat penyimpan data permanen yang menggunakan cakram magnetik untuk menyimpan informasi. Yang kedua, solid state drive atau SSD, alternatif HDD yang menggunakan chip memory flash, menawarkan kecepatan akses yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada perangkat input. Perangkat input yaitu perangkat keras yang berfungsi memasukkan data atau instruksi, terdiri atas keyboard, mouse, dan scanner. Perangkat output yaitu komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data seperti monitor, printer, speaker. Perangkat jaringan terdiri atas network interface card, NIC, dan router. Fungsi perangkat keras. Fungsi perangkat lunak keras memiliki spesifik di dalam sistem komputer. Yang pertama, ada perangkat input seperti keyboard, mouse digunakan untuk memasukkan data, CPU dan RAM bertanggung jawab untuk memproses data, media penyimpanan seperti HDD dan SSD menyimpan data secara permanen, perangkat output seperti monitor, printer menampilkan atau mencetak hasil pemrosesan. Yang kedua yaitu tentang perkembangan perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak telah mengalami transformasi signifikan sejak awal penciptaannya, mengikuti kemajuan teknologi kebutuhan industri. Sejarah perkembangan perangkat lunak dimulai dari era awal tahun 1950 sampai 1970. Untuk era stabil dimulai dari tahun 1980 sampai 1990, era mikro 1990 sampai 2000-an, dan era modern yaitu tahun 2000-an sampai sekarang. Materi yang ketiga yaitu tentang arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer adalah kerangka kerja yang mendefinisikan struktur dan interaksi antar berbagai komponen dalam sebuah sistem komputer, mencakup perangkat lunak, perangkat keras, perangkat lunak, dan interaksi antar pengguna dengan sistem. Komponen utama arsitektur terdiri atas satu hardware atau perangkat keras, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, ada motherboard, Central Processing Unit, Random Access Memory, input dan output, stored device. Untuk softwarenya yaitu perangkat lunak terdiri dua, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Ada brainware yaitu pengguna. Brainware menunjuk pada manusia menggunakan dan mengolah sistem komputer. Fungsi arsitektur sistem komputer: mengelola data, mengelola sumber daya, menjamin keberlangsungan operasi. Pengantar pengolahan data. Pengolahan data adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengubah data mentah yang biasanya berupa angka atau catatan tanpa makna menjadi informasi yang dapat digunakan. Proses ini sering dilakukan oleh ilmuwan atau tim analisis data yang melibatkan transformasi data ke dalam format yang lebih mudah dibaca dan dimengerti seperti grafik atau laporan. Tujuan pengolahan data yaitu mengubah data mentah menjadi informasi, meningkatkan kualitas data, mendukung pengambilan keputusan. Metode dalam pengolahan data terdapat batch processing, real-time processing, online processing, dan multi-processing. Siklus pengolahan data terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, visualisasi, dan pelaporan. Terima kasih.